Ini yang paling mendesak, ini yang kita tuntut. Kejahatan sudah dilakukan, korban sudah jatuh, negara dan rakyat sudah dirugikan. Sifatnya lebih untuk melindungi Aguan dan Salim. Rakyat tertipu dengan penerbitan PP 12 2025 itu, masalah sudah selesai. Kriminal tingkat tinggi. Ini kami ingin mengajak rakyat itu melawan. Jadi saya kira kita tetap perlu fokus kepada hal prioritas, yaitu penegakan hukum. Ada tanah negara dirampas, ada tanah rakyat dirampas, ada rakyat yang dizolimi, ada yang jadi korban. Ini harus jadi prioritas. Dan harus ada penegakan hukum, ada proses hukum. Di mana itu ya di lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif, dan juga harus dimulai oleh eksekutif misalnya. Ini yang paling mendesak, ini yang kita tuntut. Kejahatan sudah dilakukan, korban sudah jatuh, negara dan rakyat sudah dirugikan. Tolong ini fokus kita tuntut untuk ada tindak lanjutnya. Bahwa Presiden sudah menerbitkan PP nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, ya, yang sudah tidak memasukkan lagi yang namanya PSMP 2, sudah bukan ya. Kemudian yang namanya BC sudah tidak jadi PSN. Rempang juga sudah tidak, Surabaya juga sudah tidak. Surabaya Frontline misalnya, atau yang sifatnya sama seperti reklamasi di PIK lah misalnya, itu sudah tidak masuk. Dan ini saya kira cara yang sifatnya lebih untuk melindungi Aguan dan Salim dari proses hukum, bahwa ini udah berhenti kok proyeknya lewat ini, jadi sudah, tapi kan kejahatan sudah dilakukan. Dan PSN PIK 2 yang merampas rakyat dan tanah negara itu juga masih berlanjut. Ini yang tidak kita terima gitu. Jadi jangan sampai ya rakyat tertipu dengan penerbitan PP 12 2025 itu, masalah sudah selesai. Ya. Dalam hal status PSN oke, sudah. Tapi dalam hal korban, rakyat negara jadi korban, proses hukumnya belum dilakukan. Kemudian juga tanpa misalnya perlu ada statement pemerintah bahwa ini dihentikan, proyek itu masih jalan kok. Mereka masih terus menguasai tanah rakyat dan tanah negara itu. Dan kita bisa lihat misalnya harga saham PANI itu memang turun, tapi ini karena memang proyeknya akan dilanjutkan dengan cara penerbitan PP 12 itu. Nah, karena itu tetap saja tuntutan call dari kita adalah proses hukum kejahatan yang sudah dilakukan. Oleh siapa? Oleh yang namanya Aguan Antoni Salim dan pejabat-pejabat negara yang terlibat. Antara lain itu adalah Jokowi, Airlangga Hartarto, dan sekian menteri yang terlibat dalam penerbitan PSN PIK 2 di bulan Maret 2024 melalui Permenko Perekonomian nomor 6 2024. Di sana sudah jelas ada motif jahat. Dari siapa? Dari oligarki. Siapa oligarkinya? Aguan, Salim, dan Jokowi. Untuk apa? Untuk mengejar rente sebesar-besarnya, untuk mempertahankan kekuasaan, tapi sekaligus dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara. Sekian puluh undang-undang dilanggar sambil menindas rakyat. Itulah fakta yang ada di lapangan. Itulah sebabnya kita sebut ini sebagai state corporate crime. Bahwa yang namanya pengusaha dengan penguasa
itu bersatu untuk apa? Untuk melakukan kriminal tingkat tinggi. Ini sudah istilah yang umum secara global dilakukan. Dan inilah yang benar-benar sudah kita tuntut berkali-kali, dan Pak Prabowo seolah-olah yang dilakukan adalah bersandiwara, mencari-cari celah jalan supaya seolah-olah sudah melakukan sesuatu, tapi ujungnya adalah untuk melindungi oligarki ini, sambil tidak mempedulikan rakyat yang sudah jadi korban, yang sudah mati, yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Itu banyak, ribuan atau malah puluhan ribu. Itu Pak Prabowo, tolong Anda perhatikan ini gitu. Itu sebabnya kalau Anda tidak perhatikan ini, kami ingin mengajak rakyat itu melawan. Mari kita melakukan revolusi, tapi perhatikan ada kata if. Ya, jadi kalau Anda tidak seperti yang kita harapkan menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi, tidak melakukan penegakan hukum, maka dan sementara DPR tidak melakukan apa-apa, lalu rakyat dipecah belah, inilah yang sebetulnya kita persoalkan. Kita mau tunjukkanlah bahwa Anda itu penguasa tertinggi di Indonesia, tidak terkooptasi, tidak tersandra oleh siapapun rezim atau anggota rezim Jokowi yang lama. Tunjukkan Anda itu murni adalah penguasa independen, presiden jenderal, ya, bebas dari adanya penyanderaan, adanya kepentingan-kepentingan sempit dari oligarki hitam yang sudah melanggar banyak ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi begitu saya kira. Jadi jangan terkecoh bahwa ini sudah dicabut, tapi sebetulnya ini lebih banyak untuk kepentingan melindungi oligarki tanpa peduli bahwa rakyat dan negara sudah jadi korban.